Baik, selamat pagi nih Ibu Yuni Sri Haryanti, SKM, MH Kes. Betul ya? Iya. Dan beliau adalah Kepala Bagian Pengembangan, Evaluasi, dan juga Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Iya. Jadi apapun yang berkenaan dengan rumah sakit, informasinya boleh ke Ibu. Insya Allah. Seperti halnya ini kan Bu ya, yang lagi rame sekarang yang akan digarap sama pemerintah daerah Kota Sukabumi, yaitu tentang Healthy City Summit. Iya, betul. Ini sebenarnya apa sih Healthy City Summit itu? Iya. Baik. Terima kasih Bung Reva. Iya, Selamat terima kasih, pagi Bu. semuanya para pemirsa Adian FM. Jadi seperti diketahui bahwa ada keputusan dua kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Betul. Nah, dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat itu ada beberapa tatanan yang menjadi inti dari pada saat nanti verifikasi ke lapangan. Betul. Jadi dari semua lokus itu dilakukan verifikasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup, itu nanti akan memberikan penghargaan. Jadi ini bukan kejuaraan tetapi akan memberikan penghargaan. Saat ini penghargaan yang tertinggi dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, sejarahnya dulu ya, ada 9 tatanan. Apabila 9 tatanan itu memenuhi persyaratan, maka akan mendapatkan penghargaan tertinggi penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, yaitu Swasti Sabha Wistara. Iya. Seperti yang saat ini Kabupaten Sukabumi 3 tahun berturut-turut mendapatkan Swasti Sabha Wistara. Ketika hanya 7 tatanan akan mendapatkan penghargaan Swasti Sabha Wiwerda, dan ketika hanya 5 tatanan yang terpenuhi akan mendapatkan penghargaan Swasti Sabha Padapa. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Healthy City Summit yang diselenggarakan di tahun 2024 ini? Jadi penilaian untuk penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat itu dilaksanakan setiap tahun ganjil. Setiap ganjil. Iya. Dan setiap tahun genap itu ada forum tingkat nasional, forum penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, itu diselenggarakanlah puncak acara penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat atau yang disebut Healthy City Summit. Ini, Healthy City Summit yang kalau Bapak baca itu di Kabupaten Sukabumi ini adalah yang keenam. Ya, karena tahun sebelumnya pernah diselenggarakan di Denpasar, Bali, pernah di Padang, pernah di Tangerang, pernah juga di Makassar, dan juga terakhir kemarin itu di Semarang. Jadi setiap 2 tahun sekali ada penyelenggaraan, puncak penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Jadi memang sudah agenda pasti, agenda nasional, agenda nasional. Jadi udah event tahunan, tapi per 2 tahun. Per 2 tahun untuk acara puncaknya, dan penilaiannya per 2 tahun juga setiap tahun ganjil. Gitu. Ini Bu, untuk masuk ke kategori Healthy City Summit ini, kategori apa yang sehingga Sekarwangi terpilih? Nih terpilih kan, itu yang terpilih kan, ada beberapa tempat lokasi yang dikunjungi sama peserta nanti. Nah, kenapa nih kualifikasi apa yang menjadi Sekarwangi kok top gitu bisa kepilih gitu kan di kabupaten? Sebenarnya kan di kabupaten banyak juga rumah sakit yang lainnya gitu. Keunggulannya apa nih, Bu? Iya, baik. Memang penyelenggaraan Healthy City Summit ini adalah kan tadi ini adalah acara tingkat nasional. Yang saat ini menjadi penyelenggaranya adalah Kabupaten Sukabumi. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat itu ada 9 tatanan yang menjadi lokus. Nah, salah satu lokusnya adalah Rumah Sakit Sekarwangi sebagai salah satu fasilitas umum yang sehat. Sebetulnya kan lokus itu banyak ya, ada misalnya perindustrian sehat, pariwisata sehat, perkantoran sehat, sekolah sehat, pemukiman sehat, pasar sehat, terminal sehat, seperti itu. Nah, Rumah Sakit Sekarwangi sebagai salah satu fasilitas umum yang sehat. Kenapa terpilih seperti tadi Bang Reva tanyakan? Karena pada saat tahun 2023 kita menjadi salah satu bagian pada saat penilaian penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Dan dinilai Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi ini yang paling banyak memberikan sumbangan dalam bentuk inovasi. Inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat saat ini banyak dikembangkan di RSUD Sekarwangi. Sehingga lokus kunjungan untuk Healthy City Summit ini ada 3, Bung Reva. Untuk pariwisata sehat itu ke Kadu Dampit, ke Situ Gunung, termasuk jembatan gantungnya. Kemudian untuk perindustrian sehatnya itu dibawa ke Star Energy untuk para peserta itu, dan untuk fasilitas umum yang sehat itu dibawa ke RSUD Sekarwangi. Lalu pesertanya untuk HCS tadi
sekalian saya jelaskan ya. Pesertanya adalah seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Jadi ada yang rencananya akan dibuka nanti oleh Menteri Kesehatan. Betul. Dan juga akan datang Menteri Dalam Negeri. Itu adalah para kepala daerah, kemudian para sekda, karena Ketua Dewan Pembina Kabupaten Kota Sehat itu adalah Pak Sekda. Betul. Dan juga Ketua Forum dari seluruh Indonesia. Nah itu peserta yang nanti akan hadir pada Healthy City Summit. Pusatnya diselenggarakan di Pelabuhan Ratu. Kemudian nanti ada site visit ke beberapa lokus. Salah satunya adalah RSUD Sekarwangi. Sekarwangi. Jadi luar biasa sebetulnya sebuah prestasi yang bisa dicapai oleh Rumah Sakit Umum Sekarwangi ini. Karena semua orang juga ingin ingin dong jadi tempat yang dikunjungi ketika acara perhelatan seperti begini. Kan ini perhelatan nasional. Otomatis secara itu event besar sebetulnya ya. Jadi dan apalagi ini agenda tahunan yang mudah-mudahan tahun depan juga bisa masuk lagi gitu kan. Bergantian. Iya, bergantian. Kenapa Kabupaten Sukabumi terpilih jadi penyelenggara? Karena tadi 3 tahun berturut-turut Kabupaten Sukabumi itu meraih tadi penghargaan tertinggi penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, yaitu Swasti Sabawistara. Oke, baik. Kita masuk ke sesi persiapan nih, otomatis dong untuk menyambut para peserta ini. Apa saja yang sudah dilakukan Rumah Sakit Sekarwangi untuk menyambut para peserta kita ini? Oke, jadi di RSUD Sekarwangi tadi seperti disampaikan kenapa terpilih menjadi tuan rumah, karena insya Allah di sini banyak inovasi dalam memberikan pelayanan. Nah kemudian lokus tematik yang nanti bisa dikunjungi oleh para peserta Healthy City Summit ketika berkunjung ke RSUD Sekarwangi ini, kita beri tagline-nya adalah GESEK. GESEK itu Green Hospital, Entertain Hospital, Smart Hospital, Edukasi Hospital, dan Kaizen Hospital. Ada 5 poin. 5 poin unggulan tematik yang nanti menjadi suguhan untuk para peserta HCS ketika datang ke RSUD Sekarwangi. Baik. Iya. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, ada 5 yang akan ditawarkan nih. Betul. Ada Green Hospital, Edukasi Hospital, ada Smart Hospital, ada Entertain Hospital, dan juga Kaizen Hospital. Nanti kita bahas satu persatu setelah pariwara yang berikut ini. Silakan rekanan, kita kembali ke studio 1. Healthy City Summit ini pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Juli. Iya, 31 Juli ya. Dia dibuka di Hotel SBH. Betul, dan setelah itu ada juga Menteri Kesehatan yang akan hadir. Setelah pembukaan beliau akan langsung meluncur ke Sekarwangi. Otomatis dong akan dikunjungi sama Pak Menteri. Luar biasa ya. Program yang akan ditawarkan seperti yang kita bahas tadi ada 5 program ya, yaitu diantaranya Green Hospital. Green Hospital ini apa nih Bu? Ya baik, Green Hospital itu kan seperti kita ketahui bahwa semua konsep pembangunan itu kan harus berwawasan lingkungan. Betul. Jadi harus peduli bagaimana lingkungan itu kita perhatikan sehingga tidak akan memberikan dampak negatif. Nah, saat ini di Rumah Sakit Sekarwangi sebagai penghasil limbah, limbah medis, kemudian limbah domestik, limbah cair. Nah, Rumah Sakit Sekarwangi saat ini tadi dengan tagline Green Hospital itu menerapkan bagaimana pengelolaan limbah-limbah tersebut dengan baik. Seperti misalnya untuk limbah cair, kami insya Allah ada IPAL terbaik, di mana minggu kemarin juga dikunjungi oleh seluruh petugas sanitasi di Kabupaten Sukabumi. Karena IPAL kami itu IPAL terbaik, kami bisa memantau melalui aplikasi Siopal bagaimana proses IPAL itu berjalan baik atau tidak. Nah kemudian bagaimana sampah domestik yang dihasilkan, karena kita tahu pegawai di rumah sakit ini banyak, pengunjungnya juga banyak, artinya timbulan sampah juga tinggi. Betul. Nah sampah-sampah domestik itu saat ini kita selain yang dibuang ke TPA, apa jadinya kan kalau kita semua membuang sampah tidak dilakukan reduce, reuse, recycle. Nah di sini ada bank sampah. Jadi untuk sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis seperti sampah plastik, sampah kardus atau sampah kertas, di sini kita ada bank sampah yang bekerja sama dengan pihak ketiga selaku penyalur nanti yang akan menerima sampah-sampah itu dan bernilai ekonomis karena itu bisa dijual. Nah saat ini kita jadi dari semua ruangan
itu mengumpulkan sampah berdasarkan kategori sampah plastik, sampah kardus atau sampah kertas, itu bisa dijual kembali. Dikelolanya ada bank sampah. Betul. Nah itu yang kaitan dengan Green Hospital. Kemudian ada beberapa hal lain lah seperti bagaimana kita menyiapkan lubang-lubang biopori sehingga harapannya jangan sampai ada kejadian banjir. Biopori itu kan bagaimana air itu bisa menyerap ke dalam tanah. Kemudian bagaimana menggunakan lampu-lampu yang hemat energi seperti itu. Nah itu konsep Green Hospital yang ada di RSUD Sekarwangi. Untuk penanggulangan sampah medisnya seperti apa? Nah untuk sampah medis saat ini karena sesuai dengan peraturan dari Menteri Kesehatan itu dikelola oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah saat ini kalau untuk sampah medis setelah kita kumpulkan berdasarkan warna-warna plastik, kemudian ada kardus yang khusus untuk menyimpan sampah medis, itu nanti akan diambil oleh perusahaan pemusnah limbah medis. Karena kalau limbah medis itu berbeda dengan limbah biasa perlakuannya, karena kan beresiko tinggi dalam penyebaran penyakit. Jadi sudah cukup komplit ya untuk masalah sampah selesai. Insya Allah. Gitu. Baik yang medis maupun juga yang non medis. Gitu. Jadi sudah ada, sahabat Muslim jangan ragu tentunya nih buat Anda semuanya, jangan takut bahwa peralatan yang dipakai adalah steril semua, karena yang medis sudah dibuang. Gitu. Betul. Ya, seperti itu. Ini Bu ya, luar biasa memang ketika menghadapi sampah. Ini sebagai momok yang menakutkan sebetulnya sampah itu. Hampir semua industri dimanapun, bukan cuma sekedar industri kesehatan, semua menyisihkan sampah gitu. Dan alhamdulillah Sekarwangi ini sudah mempunyai pengelolaan sampah yang bagus. Ya, insya Allah bank sampahnya baik, kita sudah berjalan. Iya, jadi ada multifungsi ya yang memang bisa dimanfaatkan yang berdaya hasil guna dan menghasilkan uang. Seperti itu. Betul. Ya. Baik, untuk edukasi hospitalnya nih seperti apa Ibu? Di samping kita sudah tahu bahwa Sekarwangi juga ada tour de hospital ini gitu kan. Untuk edukasi hospital ini seperti apa Bu? Seperti diketahui bahwa RSUD Sekarwangi juga merupakan rumah sakit pendidikan. Betul. Jadi rumah sakit pendidikan itu salah satu syaratnya adalah ada fakultas kedokteran yang bekerja sama dengan RSUD Sekarwangi. Itu ada fakultas kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami dilakukan akreditasi waktu tahun 2022. Nah, edukasi hospital itu menunjukkan bahwa rumah sakit Sekarwangi sesuai dengan visinya menyediakan juga layanan untuk pendidikan. Nah, kami mempunyai, karena kami sudah diakreditasi dan memiliki surat keputusan dari Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan, jadi kami juga mempunyai kewajiban untuk melakukan edukasi. Baik kepada siswa, mahasiswa yang praktek di sini kesehatan maupun non kesehatan, dan kami juga melakukan edukasi itu juga kepada para pengunjung. Sehingga kami saat ini sedang dibangun teras edukasi. Teras edukasi itu memberikan kesempatan kepada masyarakat pengunjung rumah sakit untuk belajar tahu tentang bagaimana kesehatan, sehingga bagaimana upaya promotif dan preventif itu juga dikembangkan di Rumah Sakit Sekarwangi. Jadi edukasi hospital itu kita memberikan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bagaimana sih mencegah kesehatan. Misalnya ketika kita tahu ada kaitan misalnya TB. Nah, di sini ada informasi bagaimana sih mencegah penyakit TB, mencegah stunting. Nah, edukasi itulah yang diberikan. Jadi selain kepada siswa, mahasiswa yang sudah bekerja sama dengan RSUD Sekarwangi, kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena ya memang yang terpenting adalah masyarakat, karena yang bersentuhan langsung dengan rumah sakit dalam masyarakat. Bu. Ya, jadi ada beberapa pola pikir masyarakat yang menganggap kalau sudah ke rumah sakit, wah penyakitnya udah repot nih gitu ya. Udah seperti itu. Di samping itu juga mereka tidak tahu cara menjaga kebersihan seperti apa. Ya memang lumayan rada berat lah ketika harus memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Karena ada beberapa pandangan yang berbeda. Jadi ini suatu wadah yang paling bagus sebetulnya ketika Ibu pihak rumah sakit Ibu memberikan edukasi ke masyarakat tentang betapa pentingnya nilai sehat itu. Betul. Jadi di samping lingkungan yang sehat, pribadi pun harus sehat, badan pun juga harus sehat, seperti itu ya. Jadi untuk sahabat muslim semuanya, para pendengar dan FM atau juga Anda yang selama ini berobat ke Sekarwangi, jangan ragu-ragu kalaupun memang ada yang harus tanyakan gitu. Silakan tanyakan, apalagi ada wadah tentunya itu edukasi kesehatan ini gitu. Iya, kalau yang tanyakan ada wadah Halo Sekarwangi, jangan lupa. Halo Sekarwangi, betul. 0858 1700 7800. Saya juga nyatet, Bu. Nah,
0858 1700 7800. Iya, betul. Jadi seperti itu sahabat Dream. Jadi apapun yang Anda derita, misalkan selama ini yang menjadi gangguan-gangguan tersendiri, karena di sini sudah cukup komplit sebetulnya, dari mulai peralatannya, dari mulai dokternya juga hampir ada semua gitu, termasuk ya saya beberapa kali melihat peralatan-peralatan yang ada di bawah di sana yang replika-replikanya itu, dari mulai pisau bedah segala rupa dan semuanya. Ini memang menjadi pengetahuan tersendiri gitu ya. Dan itu cukup luas di Sekarwangi ini, di samping kesehatannya, edukasi pun juga cukup gitu ya. Baik Bu, ini sebagai smart hospital, wah rada-rada berat nih Bu ya. Smart gitu kan, otomatis dong Ibu harus bersaing dengan yang lain. Oke, seperti apa nih Bu smart hospital ini? Ya, smart hospital itu kan memang saat ini juga rupanya udah di semua tempat juga ya, menginginkan yang smart. Nah, untuk smart hospital di RSUD Sekarwangi ini adalah bagaimana IT di RSUD Sekarwangi membantu dalam memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk bagaimana IT yang ada di RSUD Sekarwangi ini, baik yang front office maupun back office, saat ini semuanya sudah berbasis IT. Nah, jadi smart hospital itu kan bagaimana pelayanan itu bisa diberikan dengan efektif, efisien, tentunya dibantu selain sumber daya manusianya juga dengan teknologi yang ada. Nah, saat ini kita ada SIM-RS, instalasi SIM-RS, sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, di situ bagaimana semua pelayanan yang ada di Rumah Sakit Sekarwangi ini berbasis IT. Jadi bagaimana basis IT itu memberikan tadi pelayanan yang efektif, efisien, salah satunya misalnya tentang rekam medis elektronik. Dulu bagaimana kertas itu dibutuhkan sangat banyak ketika harus mencatat rekam medis itu melalui kertas. Nah, sekarang ini rekam medisnya adalah elektronik, tersimpan di server kita. Nah, jadi penggunaan kertas untuk menyimpan data rekam medis itu sekarang adalah tersimpan secara virtual di server. Dan itu yang sudah terkoneksi juga dengan Satu Sehat di Indonesia. Karena persyaratannya seperti itu. Rekam medis elektronik yang ada di rumah sakit itu harus terkoneksi dengan data Satu Sehat. Artinya ketika sakit di RSUD Sekarwangi, kemudian tiba-tiba nanti berobat di luar Kabupaten Sukabumi, datanya itu bisa dilihat melalui Satu Sehat. Rekam jejaknya aja. Rekam jejaknya akan terlihat. Itu diantaranya di Satu Sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan itu bisa diakses dimanapun. Iya. Jadi ketika misalkan seseorang berobat di sini lalu akan berpindah kemana, bisa tinggal mengakses data itu. Iya. Dan saat ini yang sudah berjalan kita adalah di rekam medis elektronik rawat jalan. Rawat jalan kita semuanya sudah menggunakan rekam medisnya secara elektronik. Itu diantaranya smart hospital. Kemudian seperti di front office kita dari mulai pendaftaran, ya, kemudian bagaimana layanan-layanan di ruangan juga semuanya sudah berbasis IT. Back office-nya pun demikian. Bagaimana pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, semuanya sudah berbasis IT. Makanya kita ini juga sebagai salah satu dari 6 transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan itu adalah tentang smart hospital. Jadi kita sudah mulai menerapkan itu, bagaimana tadi transformasi digital sudah diterapkan di RSUD Sekarwangi ini. Jadi kalau ini sudah mulai go green ya. Tidak banyak file-file yang tidak terpakai yang repot mencarinya, tapi kalau secara dimasukkan ke dalam komputer seperti itu kan lebih mudah cara mencarinya. Betul. Walaupun kekurangan kelebihan sih pasti ada. Tapi untuk saat ini betapa penduduk semakin banyak, kalau kita masih menggunakan kertas yang banyak mungkin nanti bisa terkurung oleh sampah gitu. Jadi, lagi sampahnya tidak dikelola dengan itulah baik. Salah satu dari contoh smart hospital gitu ya, sahabat Muslim. Jadi untuk Anda semua udah jangan ragu-ragu lagi, silakan saja gitu. Kalaupun memang ada suatu penyakit atau juga apapun, bisa Anda langsung datang ke Sekarwangi gitu. BPJS bisa di cover di sini gitu ya, santai aja. Ini Bu, kita balik ke masalah Healthy City Summit ini. Ini bisa, karena yang datang ada kepala-kepala daerah dari seluruh Indonesia. Diperkirakan ada berapa peserta, Bu? Kalau yang akan datang ke RSUD Sekarwangi itu di kisaran 100 peserta. Karena kan terbagi ya, tadi ada yang pariwisata sehat dibawa ke Situ Gunung, 3 tempat itu ya. Kemudian industri sehat dibawa ke Star Energy.
tamu ke RSUD Sekarwangi ya kisaran 100 sampai 200 orang. Itu dari seluruh Indonesia. Nah, itulah nanti yang akan disuguhi tadi 5 lokus tematik gesek itu. Iya, baru 3 loh Bu. Baru 3 ya. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Sudah 3 tadi, dia mulai Green Hospital, Edukasi Hospital, Smart Hospital, sekarang Entertain Hospital. Entertain biasanya kalau orang membahasakan entertain tentang hiburan, Bu. Tapi di rumah sakit loh. Iya. Gitu kan? Iya. Seperti apa sih entertain di rumah sakit? Iya. Baik. Rasanya kalau kita berbicara tentang entertain, semua orang pada dasarnya suka di entertain. Betul. Jadi bagaimana rumah sakit itu menjadi bagian dari entertain itu adalah kita menyuguhkan kepada masyarakat jangan sampai rumah sakit itu tempat yang tidak menyenangkan atau tempat yang menakutkan untuk dikunjungi. Nah, makanya untuk Entertain Hospital kita ada program Tour de Hospital yang dilakukan. Masuk ke sana ya. Masuk ke sana. Kenapa kita ada program Tour de Hospital? Kita itu ingin memperkenalkan kepada masyarakat tentang upaya-upaya kesehatan yang ada di rumah sakit, termasuk juga tenaga kesehatan. Sebetulnya masyarakat mungkin yang awam hanya tahu, oh tenaga kesehatan itu hanya dokter, misalnya perawat atau bidan. Sebetulnya banyak tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini. Jadi misalnya ketika mereka harus ada layanan penunjang, mereka harus ke laboratorium, ada petugas lab. Kemudian harus bagaimana mereka misalnya di ronsen atau di X-ray, itu ada radiologi. Bagaimana Kesling mengelola lingkungan rumah sakit ini supaya green. Nah, jadi Tour de Hospital itu bagian bagaimana mengentertain masyarakat bahwa pelayanan di rumah sakit itu 4 upaya: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi rumah sakit itu bukan tempat yang menakutkan. Nah, kenapa mereka harus tahu? Supaya tahu ketika misalnya ketika Tour de Hospital diajak ke ruang hemodialisa. Itu kenapa sih mereka sampai harus cuci darah? Karena ada masalah dengan ginjal. Kenapa sih sampai ada masalah dengan ginjal? Maka di situ diajarkan bagaimana cara pencegahannya. Jangan sampai kita terkena penyakit tersebut. Nah, kemudian juga kita menyediakan tempat-tempat yang nyaman seperti ruang tunggu pasien. Kemudian juga ketika pasien sudah pulang menunggu jemputan, kita ada juga ruang transit. Fasilitas ibadah juga. Fasilitas ibadah juga. Nah, itu jadi Entertain Hospital itu diberikan seperti itu. Jadi masyarakat itu tahu bagaimana mencegah kesehatan karena tahu juga resikonya ketika mereka tidak mencegah kesehatan. Dibawalah ke RSUD Sekarwangi dengan Tour de Hospital, dibawa ke semua tempat seperti ke ruang hemodialisa atau cuci darah, ke ruang IBS, ke ruang laboratorium, ke ruang radiologi, ke ruang gizi. Nah, itu ruangan-ruangan mereka supaya tahu, oh seperti itu ya pelayanan kesehatan. Selain itu kita ingin terbuka bahwa Rumah Sakit Sekarwangi itu saat ini memberikan pelayanan yang terbaik karena kita ingin memberikan bagaimana pasien itu sesuai dengan tagline-nya kita, bahwa kesehatan Anda adalah kepedulian kami. Seperti itu yang entertain ya. Jadi luar biasa ini untuk sedikit mengikis kekhawatiran para masyarakat ini. Serem gitu kesannya kan kalau rumah sakit itu kan gitu. Misalkan apalagi misalkan harus ke daerah-daerah yang gawat darurat lah. Yang gawat itu semua tidak serem itu. Semuanya ada. Masuk Cidara kan, kalau ngomong Cidara, wah gitu gimana gitu kalau untuk masyarakat awam, makanya diadain Tour de Hospital ini. Ini terbuka untuk umum, masyarakat boleh mengunjungi Tour de Hospital ini. Boleh. Ruangan itu. Tour de Hospital terbuka untuk umum. Sebetulnya kalau ingin mendaftar itu bisa di Halo Sekarwangi. Ada di situ pendaftaran untuk Tour de Hospital. Jadi di Halo Sekarwangi yang tadi 0858 1700 7800 ada 8 layanan. Salah satunya layanannya adalah Tour de Hospital. Jadi kelompok masyarakat baik sekolah ataupun komunitas. Saat ini komunitas banyak seperti Dharma Wanita, pengajian seperti itu. Kemudian ibu-ibu PKK juga itu bisa hadir untuk mengikuti Tour de Hospital. Untuk daftar individu melalui bisa, Bu? Individu bisa. Kalau individu kan jadi kita ada tim ya, tim Tour de Hospital. Jadi memang kami mengharapkannya sih grup gitu ya. Jadi tidak individu supaya kami melayaninya itu betul-betul bisa. Kalau hanya satu orang kan agak-agak gimana ya, memerlukan tenaga waktunya gitu juga. Kan? Jadi untuk Tour de Hospital itu kita membukanya, makanya di Google Drive-nya, di Google Form-nya itu adalah pendaftarannya untuk grup. Untuk grup. Minimal 10 orang, 5 sampai 10 orang juga bisa dilayani. Kemarin pramuka 10 orang. Iya, saya orang yang sangat beruntung berarti karena saya pernah sendiri ke sana. Gitu. Alhamdulillah, karena beda kan di NFM dikasih keistimewaan. Iya, gitu. Kalau yang lain, jadi untuk sahabat muslim semuanya nih, adik-adik pelajar atau juga ada yang bergerak di bidang kesehatan, kalau ingin tahu lebih dalam tentang Tour de Hospital ini silahkan datang aja ke sini. Cara mendaftarnya tadi bisa daftar dulu ke
teleponnya di 0858 1700 7800 gitu ya. Masih berkaitan lagi tentang sini sosialisasi sebetulnya Bu, sosialisasi Healthy City Summit ini gitu. Karena memang kita akan mengadakan event besar, event nasional yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Juli gitu. Dan yang datang juga adalah kepala-kepala daerah dari Indonesia semuanya, perwakilan dari Indonesia semuanya. Jadi membawa misi yang sangat penting sebetulnya ketika Sekarwangi mungkin akan dikenang di suatu daerah yang terpencil gitu. Oh iya, kita pernah tahu di Sekarwangi seperti ini. Baik Bu, ini yang satu terakhir nih. Ada Kaizen Hospital nih, apa nih Bu Kaizen Hospital nih? Iya. Sebetulnya kalau berbicara Kaizen, kalau misalnya pernah baca, itu sebetulnya sebuah terobosan yang dilakukan di PT Toyota waktu itu. Sistem sebetulnya. Iya, sebetulnya sistem. Jadi bagaimana kita mengelola pelayanan kesehatan itu dengan, ada yang bilangnya 5S, ada yang bilangnya 5R gitu ya. Jadi di sini yang R terakhirnya itu adalah bagaimana, atau S terakhir itu sustainable. Jadi kita dari mulai memilah barang-barang sesuai dengan kebutuhan, kemudian menyimpannya, kemudian juga memberikan pelayanan sesuai dengan standar, dan yang terakhirnya adalah bagaimana sustainable. Nah, saat ini Kaizen di RSUD Sekarwangi itu sudah diterapkan di semua ruangan. Jadi diharapkan nanti, karena tadi ya diantaranya memberikan pelayanan itu harus sesuai dengan standar dan juga harus sustainable. Artinya harus berkelanjutan dan terus menerus. Ketika kita memilah alat-alat itu sesuai dengan fungsinya dan menyimpan pada tempat yang seharusnya, sehingga saat memberikan pelayanan tidak ada kesulitan ketika mencari alat-alat bantu tersebut. Nah, setelah itu bagaimana pelayanan yang diberikan juga sesuai dengan standar. Makanya di Kaizen itu S yang keempatnya itu standarize pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar, dan yang kelima itu adalah bagaimana sustainable. Jadi terus keberlanjutan. Kemarin kita mengadakan festival Kaizen, jadi masing-masing ruangan itu, kalau dulu mah kita sering kadang menyebutnya kan 5S, lomba 5S gitu ya, senyum, salam, sapa, atau pernah juga menyebut misalnya lomba K3. Nah, kalau untuk Kaizen itu yang lebih dikembangkan. Jadi bagaimana pelayanan itu berstandar dan sustainable, berkelanjutan. Masing-masing ruangan kemarin itu kita adakan lomba untuk memberikan motivasi kepada mereka tentang bagaimana konsep Kaizen itu diterapkan di masing-masing ruangan di RSUD Sekarwangi. Hampir semua rumah sakit ingin menerapkan konsep Kaizen itu, dan kami juga belajarnya dulu itu waktu Kaizen ke Rumah Sakit Pelni di Jakarta. Ya, itu rumah sakit pusat juga ya, tipe A. Nah, di situ bagaimana Kaizen itu diterapkan dan ternyata lebih efektif, efisien, karena tadi barang-barang yang sudah digunakan disimpan lagi pada tempatnya. Kemudian juga ada standar ketika memberikan pelayanan. Maka kalau ada standar, maka alat bahan yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan. Dan bagaimana sustainable, karena misalnya peralatan tersebut dipelihara, kemudian bagaimana pemeliharaan itu dilakukan. Kan barang itu kadangkala setelah memiliki yang lupa memeliharanya, sehingga mudah rusak gitu ya. Tapi ketika barang-barang itu dipelihara, maka lebih efektif, efisien untuk memberikan pelayanan. Nah, makanya Kaizen itu dengan 5S atau 5R itu diterapkan di RSUD Sekarwangi seperti itu. Lebih ke perawatan sebetulnya Bu ya. Terakhirnya sustainable-nya lebih ke perawatan. Iya, sehingga barang-barang yang ada itu bisa awet digunakan. Dan barang-barang medis kan bukan barang-barang yang murah. Sebetulnya kalau kita tidak peduli dengan menjaga ya keperawatan ini, ya masa tiap hari pakai berganti baru, tidak seperti itu gitu ya. Jadi memang harus ada perawatannya gitu ya, dan ini memudahkan untuk yang akan memakainya kembali gitu ya. Kaizen kemarin ada festival Kaizen. Jadi semua ruangan itu menerapkan tadi konsep Kaizen di setiap ruangannya, dan yang lebih penting adalah inovasinya. Nah, seperti misalnya inovasi yang diberikan di ruang perawatan anak Irma Suryani itu bagaimana pasien itu tidak takut, anak itu tidak takut untuk dirawat. Di situ ada pojok dongeng, ada sudut baca, kemudian setiap minggu itu diadakan edukasi. Dan seperti misalnya gini, anak-anak kadangkala takut diinfus, maka kita pasang infusan itu di sepeda sehingga anak-anak tidak takut. Tadi pengelolaan sampah kita ada namanya Papi Olas, pilah pilih
limbah Rumah Sakit Sekarwangi itu juga adalah inovasi yang tadi akhirnya ke bank sampah. Nah, jadi yang seperti itulah Kaizen itu diterapkan karena kita ingin terstandar dan sustainable, intinya sih berkelanjutan. Oke, itu 5 program yang akan ditawarkan nanti untuk HCS ini ya Bu, ya luar biasa. Kita ulang deh, ada Green Hospital, Education Hospital, Smart Hospital, Entertainment Hospital, sama Kaizen ini gitu ya. Kita tagline-nya gesek gitu. Supaya gampang mengingat. Betul. Baik, nanti sebelum kita tarik benang merah untuk mengambil kesimpulan, kita kembali dulu ke Studio 1. Silakan rekanan. Terima kasih rekanan di Studio 1. Masih bersama Ibu Yuni. Masih fresh, masih sehat, masih segar. Padahal kerjaan beliau banyak loh. Apalagi untuk event yang seperti ini gitu. Beliau ada merupakan kepala bagian pengembangan, evaluasi dan juga ya sistem informasi manajemen rumah sakit ini. Jadi lumayan lah, ada banyak pekerjaannya. Pak saya aja baru sempat sekarang bisa ngobrol. Oke Bu, sebelum nanti closing statement, apa harapan Ibu dengan adanya HCS ini? Ya, baik, tentunya harapan saya karena rumah sakit ini adalah institusi yang memberikan pelayanan. Betul. Jadi ketika banyak tamu datang ke sini, kita ini output pentingnya adalah bagaimana pelayanan itu ditingkatkan kepada masyarakat. Jadi tidak semata-mata hanya menerima tamu dari luar yang datang, tetapi kita mengabaikan pelayanan. Tapi justru dengan banyaknya nanti tamu yang hadir, maka pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan. Karena nanti harus berbanding lurus antara kita sebagai tadi lokus kunjungan HCS dan juga bagaimana pelayanan ini dikembangkan. Karena kita tahu begitu kita menjadi lokus HCS, maka semua akan ikut berbenah, semua ikut ingin memberikan yang terbaik. Karena tamu itu tadi datang mungkin hanya satu kali, yang akan mereka bawa apa? Kesan. Betul. Nah, maka kesan terindahlah yang ingin kami berikan kepada para pengunjung yang nanti akan datang ke RSUD Sekarwangi ini. Baik, seperti itu ya. Dan kami juga mohon doanya untuk seluruh masyarakat Sukabumi bahwa ini adalah event nasional yang kebetulan ke Sukabumi dipercaya gitu untuk mengadakan HCS ini gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sukses dan ini akan membawa lebih harum lagi Sukabumi ke luar daerah. Amin. Baik Bu, untuk closing statement seperti apa? Ya, closing statement dari saya karena kita punya tagline bahwa RSUD Sekarwangi itu satu kata, satu hati, melayani sepenuh hati. Mudah-mudahan apapun yang kami berikan, fokus utamanya adalah bagaimana upaya kesehatan itu betul-betul bisa diterapkan di RSUD Sekarwangi. Karena sesuai dengan motonya kesehatan Anda adalah kepedulian kami. Jadi dengan adanya penyelenggaraan Healthy City Summit ini, kami ingin berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan berbanding lurus tadi bagaimana kami menerima tamu dan bagaimana kami memberikan pelayanan di RSUD Sekarwangi ini. Baik. Terima kasih nih Bu Sri Herianti yang sudah memaparkan secara jelas tentang event nasional Healthy City Summit ini dan terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi edukasi tersedia untuk para pendengar di FM dan juga para pengunjung Sekarwangi, baik pasiennya ataupun juga masyarakat setempatnya. Dan akhir kata, saya Repa bersama Ibu Sri undur pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.